Oh iya iya iya. Padahal Kalau dulu kan tuna, mungkin kalau bilang tuli itu kayak kasar gitu, kok tuli iya, sih gitu. Awal-awal aku juga gitu, kayak menyebutnya kayak lebih sopan tunarungu gitu ya. Padahal ternyata benar-benar. bagi orang yang mengalaminya difabelnya, mereka lebih suka disebut tuli. Nggak bisa request, saya mau nyobain lah sampai level 5 gitu nambah, mereka nggak mau atau gimana? Nah, kalau Nah, istilah kedokteran gimana? gigi enggak, cuman kayak misalnya kalau sakit Oh atau ya, pusing gitu diajarin juga. kalau sakit gigi gitu. Sakit gigi. Oh Jadi oke. kalau rumah sakit Hah? gitu. Simpelnya gitu. Oh, itu lama nggak sih Mir belajar kayak gitu teh Mir? Halo, selamat datang di podcast Dokter Gigi Gaul. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang dan mengobrolkan mengenai bahasa isyarat. Kenapa bahasa isyarat? Sebab kalau dari pengalaman saya, beberapa orang yang mengalami kekurangan dalam mendengar atau kesulitan untuk berbicara, tunarungu dan tunawicara, ini seringkali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai kesehatan gigi dan mulut. Nah, untuk membicarakan hal ini, saya akan mencoba mengundang salah satu narasumber yang belakangan ini tampaknya aktif dalam perbahasa isyaratan ini. Untuk menghemat waktu, kita panggil dulu narasumbernya, Dr. Gigi Mirza Arianto, SPKG. Halo, saya manggilnya Emir. Emir, Iya, iya halo. Kang, halo. Gimana Mir? Sehat? Alhamdulillah. Emir nih paket lengkap nih. Udah dosen, pembicara ngehits, telegram, paket lengkap. Belajar bahasa isyarat lagi. Jadi kita coba gali lebih dalam mengenai perbahasa isyaratan Yes. ini. Pertama-tama ya untuk memulai ya, kenapa sih pada awalnya Emir memutuskan untuk Belajar bahasa isyarat. melakukan pendekatan atau belajar bahasa isyarat Ya. ini? Jadi kenapa belajar bahasa isyarat? Ya karena menurutku belajar sesuatu yang baru itu menyenangkan. Terus aku lihat juga memang kita kan dokter gigi berapa banyak yang belajar bahasa isyarat tuh agak jarang. Terus waktu awal tuh aku ini lihat mungkin angkatan 2005-4 ya, Carlo gitu dia mulai tuh belajar bahasa isyarat, jadi aku tertarik kan, gimana sih bikinnya. Kemudian mulai cari-cari, ternyata ada di Instagram namanya @pusbisindo atau Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Oh, Nah mulai dari situ aku mulai mau mau belajar ya. oke. Pusbisindo tadi ini mereka Hmm? memang mengadakan pelatihan khusus gitu atau Ya, kursus istilahnya. betul. Bayarnya juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau dulu tuh pas sebelum pandemi, pas level 1, jadi ada level-levelnya dari level 1 sampai 10. Push. Tapi yang diajarkan ke umum tuh hanya kalau nggak salah ya, cuma 1 sampai 3. Nanti kalau level 10 tuh untuk jadi juru bahasa isyarat gitu. Jadi kalau Oh, oke. kalau yang umum tuh kita hanya kata-kata atau kalimat yang mudah ya gitu. Jadi dulu tuh menghubungi Pusbisindo bayarnya tuh cuman berapa? 100 sampai 200 gitu. Tapi selama berapa bulan gitu. Jadi mereka punya Oke. modulnya sendiri, ada Sistemnya buku. bulanan bayarnya gitu. Enggak bulanan, satu paket gitu ya. Oh, satu. Nanti ada sertifikatnya gitu. Emang Tapi itu niatnya satu tuh sampai tiga Pusbisindo gitu. buat ya sampai 3. Pusbisindo tuh niatnya emang buat mengenalkan lah ya, mengenalkan ke teman Sosialisasikan dengar. gitu ya tentang bahasa isyarat ini. Betul. Oh, oke. Terus bicara soal Pusbisindo nih, Bisindo ya. Hmm. Agam juga kemarin baru googling mengenai bahasa isyarat ini. Ternyata katanya kan ada dua nih ya. Bisindo ini, Pusbisindo ini sama yang CB, Sistem CB ya. Isyarat Bahasa Indonesia ya. Ya, CB. Ini emang bedanya apa? Jadi kalau CB itu yang membuat adalah teman dengar yang digunakan yang diajarkan di SLB itu di awal tuh CB. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pusbisindo ini memang bahasanya yang dibuat sama teman tuli, kemudian sudah dianggap sebagai budaya
teman tuli. Jadi mereka sangat menghargai Pusbisindo ini gitu. Jadi Tunggu. Bentar. Ini kok ada dua istilah nih, teman tuli sama teman bicara nih apa nih? Oh ya, teman dengar. Teman dengar. Tuli sama teman dengar. Jadi kalau teman dengar itu ya kita ya yang bisa mendengar dengan baik gitu. Nah kalau istilah dulu kan kita pakainya tunarungu ya. Nah ternyata tunarungu itu orang teman tuli itu nggak suka dibilang tunarungu karena kan itu berarti menandakan cacat gitu ya, ketidakmampuan gitu. Lebih negatif ininya ya. Lebih negatif. Jadi mereka sebenarnya lebih suka disebut tuli atau teman tuli karena menurut mereka ya mereka itu nggak bisa dengar, tapi mereka bisa semuanya gitu. Oh iya. Padahal dulu kan mungkin kalau bilang tuli itu kayak kasar gitu, kok tuli sih gitu. Awal-awal aku juga gitu kayak menyebutnya kayak lebih sopan tunarungu gitu ya. Padahal ternyata bagi orang yang mengalaminya difabelnya mereka lebih suka disebut tuli. Gitu. Oke. Benar sih kalau dulu ya kalau Kak juga mikirnya kayaknya tuli itu konotasinya lebih negatif daripada tunarungu. Ya, agak kasar ya. Ya. Kalau orang bilang orang buta lebih enak tunanetra gitu ya. Betul. Cuman itu kan budaya kita buat menyopankan, tapi buat mereka, buat teman tuli, mereka lebih suka disebut tuli karena ya mereka bisa kok melakukan apa-apa, cuman tuli aja, cuma nggak dengar aja. Gitu. Oke. Ya betul. Kalau tuna nih kesannya jadi orang juga bisa konotasi ke tunagrahita yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, cacat gitu ya, nggak mampu difabel abis gitu. Kalau ini mah masih bisa yang lain, cuma orang pendengaran aja. Oke, kembali ke si Sibi sama Pusbisindo tadi. Jadi yang lebih dipilih oleh teman dengar, oleh kita yang mempelajari bahasa isyarat berarti ya teman dengar itu ya, mereka lebih sukanya untuk yang dari Pusbisindo gitu ya. Ya. Itu ada alasannya nggak kenapa? Daripada Sibi ini, kenapa Sibi lebih susah gitu? Nggak juga sih, cuman memang berbeda. Cuman Pusbisindo itu memang dibuatnya sama teman-teman tuli gitu. Jadi mereka lebih memikirkan Pusbisindo itu sebagai bahasa isyarat itu sebagai budaya. Jadi makanya ada ketentuannya kalau yang boleh mengajarkan bahasa isyarat itu hanya teman tuli. Jadi kayak teman dengar tuh nggak boleh ngajar gitu. Oh gitu malah. Karena mereka tuh bangga, senang dengan bahasanya gitu. Jadi cara kita menghormati sebagai teman dengar itu ya kita kan appreciate ya budayanya tuli, jadi ya mereka yang boleh mengajarkan. Jadi makanya kalau hands on itu memang akan duet sama teman tulinya, ada juru bahasa isyaratnya. Jadi kita nggak boleh ngajarin secara terbuka ya Kang ya. Ini menarik ya, justru ya. Maksudnya kalau secara teorinya memang benar lah. Yang paham kan yang mengalami gitu ya. Kalau kita dokter gigi ngasih hands on, nggak mungkin juga yang ngasih hands on-nya dokter umum gitu kan ya, mengenai kedokteran gigi. Kalau orang belajar bahasa Pusbisindo nih, bahasa isyarat nih, yang ngasihnya teman tuli. Tetapi mungkin dari si teman tuli ini didampingi sama teman dengar gitu satu. Betul, dari juru bahasa isyarat ya. Oke. Kembali ke yang sedikit ke yang level 1 sampai 10 tadi. Kalau umum kan 1 sampai 3 kata Emil tadi ya. Ya, betul. 4 sampai 10-nya ini memang untuk juru bahasa isyarat nantinya gitu. Memang nggak diajarkan. Kayaknya kalau nggak salah info sih seperti itu ya. Cuman aku memang sudah mencapai maksimalnya di cuma level 3 aja. Oke. Nggak bisa request. Saya mau nyobain lah sampai level 5 gitu nambah. Mereka nggak mau atau gimana? Nah, aku juga nggak ngerti ya kenapa cuma sampai level 3 ya. Tapi emang udah cukup sih kalau untuk berbincang sederhana. Nah, gini. Ini kembali mencuat nih. Berbincang sederhana. Berbincang sederhana ini sudah mencakup beberapa istilah umum di bahasa Indonesia berarti gitu ya. Ini termasuk istilah kedokteran gigi nggak? Nah, kalau istilah kedokteran gigi enggak. Cuman kayak misalnya kalau sakit atau pusing gitu diajarin juga. Marah, jadi kalau warna. Sakit gigi, gimana? Kenapa? Kalau sakit gigi gitu? Sakit gigi. Oke. Kalau rumah sakit. Simpel aja. Oke. Itu yang benar-benar kata basicnya gitu ya. Ya. Mereka ada kata-kata yang ini nggak berimbuhan ya?
Enggak. memakan. Lah. Agak biasanya memang hanya kata dasar dan urutannya mungkin agak berbeda sama kalau kita kan ada SPOK ya. Hmm. Subjek ada predikat. Nah, Ya, kalau ya. bahasa isyarat itu lebih simpel kayaknya saya mau makan gitu. Nggak perlu mau gitu ribet kan saya kan gitu. Udah tahu. Oh, Jadi oke. nggak terlalu spesifik harus kata per kata. Oh, iya, ya. Tetapi kesulitannya mungkin untuk yang baru belajar, kita yang biasa pakai kata berimbuhan berakhiran mungkin agak sulit gitu ya, beradaptasi Ya, dengan harus bicara karena dengan kan kata kalau dasar. bahasa isyarat kan selain menggunakan gestur juga menggunakan ekspresi. Oh, oke. Jadi Ekspresi kalau juga masuk ke lihat dalam modul gitu. Ke dalam ya, modul jadi bahwa kalau lihat juru bahasa isyarat gitu kan, misalnya mereka lagi ngomong tuh mukanya tuh main juga gitu. Kadang-kadang suka dibikin lelucon gitu kan. Padahal memang juru bahasa isyarat tuh ekspresi itu penting gitu. Jadi nggak oh, bisa oke. gini-gini tapi mukanya datar gitu sih ya. Tapi kalau yang di ini, yang di TV kayaknya datar-datar aja, itu bukan Bisindo gitu. Ya, itu Kalau bisindo di TV yang semua sih. gini-gini gitu, Bisindo juga. Yang Bisindo. penerjemah berita gitu. Oh, Heeh, gue pikir, bisindo. tetapi mungkin entahlah, itu mah kebutuhan industri mungkinnya jangan terlalu ekspresif ya gitu ya. Padahal sebenarnya ekspresi Emang bisa harus membantu banget ekspresi. gitu ya. Iya. Memang harus membantu menjelaskan juga itu kalau senang gitu kan ya, Ya, atau betul. marah gitu kan, nggak mungkin kita ngomongin marah gimana gitu ya, atau Heeh. mengisyaratkan marah, asal kita udah gini aja orang udah mulai bisa ngelihat dari ekspresi gitu ya. Oke, oke. Kalau sejauh ini udah ada pernah ketemu belum untuk pengaplikasian ini ke teman tuli yang jadi pasien? Kalau pasien sih belum loh. Cuman kalau misalnya aku, jadi sekarang kan banyak tuh ya yang teman tuli tapi bekerja jadi apa. Oh, pernah juga Gojek gitu. Aku cukup bilang makasih gitu. Mereka udah senang sekali. Terus mereka bilang, kamu belajar bahasa isyarat gitu. Itu udah seneng banget. Oh, oke. Okay. Dari merekanya gitu ya, mereka mengisyaratkan. Tapi benar juga ya. Maksudnya memang aplikasinya sih sebenarnya luas juga gitu kan. Ada beberapa yang profesi yang nggak menutup kemungkinan adalah pekerjaannya adalah teman tuli itu gitu ya, kayak Gojek Ya, tadi ya, betul. supir ojek online gitu ya. Kemudian ada beberapa lain. Memang bedanya si bahasa isyarat ini dengan bahasa Tarzan yang kita tahu dari kecil gitu ya. Kan ada kalau orang bilangnya pakai bahasa Tarzan aja lah kalau nggak ngerti, kalau keluar negeri ngomong pakai bahasa Inggris nggak Iya, iya, iya. lancar-lancar amat, udah pakai bahasa Tarzan aja makan gitu. Intinya sih kan kayak gitu. Tetapi kalau Kang Agam penasaran sih, kenapa sih sampai ada bahasa isyarat ini? Kenapa nggak nulis aja? Toh teman tuli ini bisa membaca juga gitu. Ya, ya itu karena mereka bangga juga kan itu sebagai budaya. Terus enaknya itu Oh, misalnya dari kaca kita nggak kedengeran, ya kita bisa ngomong aja gitu. Gitu. Ada apa? Ini kan cowok ya, cowok cakep atau apa gitu. Jadi dari jauh tuh bisa oh, ngobrol. oh iya benar juga sih ya. Kalau ada Jadi ya, ribut-ribut, bising-bising. oh Kalau bahkan nih kita kelihatannya, aku punya temen tuh dia pendengarannya jadi dia emang nggak bisa dengar. Dari kecil dia diajarin terapi buat bicara gitu. hmm. Tapi di dalam hatinya tuh dia nggak suka dipaksa untuk Oh lo sih. harus normal, harus berbicara gitu. Dia nggak suka. Dia lebih suka menggunakan bahasa isyarat gitu. Jadi memang comfortnya mereka teman tuli itu ya dari bahasa isyaratnya. Mereka bangga gitu kali ya. Oh iya iya iya. Gitu Benar sih ya. kan. Apalagi kalau suasana. Kalau kita jadi teman dengar gitu belajar bahasa isyarat lumayan juga lah kalau ke stadion atau konser yang rame ngomongnya gitu ya bisa pakai bahasa isyarat ini gitu ya. Tetapi bahasa isyarat ini memang skalanya nasional. Semua Ya, se-Indonesia pasti mengerti. kalau dia belajar Bisindo pasti ngerti. Hah? Cuman Oh, ada oke. Okay. perbedaan kayak bahasa isyarat di Bali sama di Sunda sama di Jawa tuh ada sedikit-sedikit yang beda. Berbeda dikit Bedanya kok. ini karena apa? Karena pengaruh bahasa daerahnya masing-masing kah? Jadi Atau ada bahasa daerahnya masing-masing. Kemudian kalau Bisindo ini berbeda juga sama ASL, American Sign Language ya. oh ya, oke. Okay. Jadi itu tuh Bikin berbeda. sign language. Oh, jadi kita kalau ngomong ke bule nggak bisa pakai bisindo nih, pakai gerakan bisindo nih nggak bisa isyarat Iya, bisindo. agak beda. Oh, Cuman aku juga kurang paham gimana bedanya sih.
Oh, oh berarti skalanya benar-benar nasional, belum internasional lah kalau untuk Bisindo nih ya. Benar-benar untuk dalam negeri. Ya bisa dimaklumi lah. Maksudnya kan yang memprakarsai juga dari teman tulinya yang notabene orang Indonesia gitu ya. Mereka belum ada kesempatan untuk berinteraksi dalam bahasa asing juga. Mungkin mereka juga kurang paham untuk menerjemahkan ke bahasa isyarat gitu ya. Kalau untuk bahasa isyarat ini di kedokteran gigi atau di Indonesia lah, apa kampanyenya? Ya. Ada nggak Kampanyenya kampanye atau tagarnya untuk sosialisasi bahasa isyarat yang Emer tahu? nggak ada ya sih Kang. Ini malah kan kemarin juga ada apa? Ada seminar yang mau bikinin untuk dokter gigi gitu Oh kan. ya, ya, ya. Ya, nah itu sih kampanye nggak ada ya, cuman pengen ternyata peminatnya juga banyak, cuman pengen ingin memasyarakatkan aja bahasa-bahasa yang gampang. Jadi makanya saya menghubungi guru saya yang tuli untuk bantu ngajarin gitu, karena memang nggak boleh kan ya buat Oh itu ngajarin yang. partnernya Emir teman tuli gitu. Ya betul. Oh oke, I see. Oke. Berarti mungkin gimana ya? Kalau dibilang mau sosialisasinya mereka juga eh, mungkin butuh teman dengar juga buat berkoordinasi mensosialisasikannya ya. Kalau Betul. kalau kalau untuk tapi gini, terakhir. Kalau harapannya Emir Hmm? buat bahasa isyarat ini ada nggak yang spesifik misalnya gue mau mengembangkan bahasa isyarat untuk istilah kedokteran gigi gitu kan keren tuh Mir. Apalagi Emir mah notabene udah spesialis yang istilah-istilahnya mungkin lebih spesifik dari istilah kedokteran gigi umum gitu ya. Kalau spesialistik nih ada beberapa istilah yang udah dan lebih sering digunakan, lebih spesifik lagi gitu. Kayak kagak misalnya gitu ya kalau penyakit mulut mah mungkin lesi mah belum ada di bahasa isyarat gitu kan ya. Nah, paling kalau lesi mau nggak mau dieja, tapi kan juga harus Oh, dijelasin di oke. lesi apa ya. Oh ya betul 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 mereka satu-satu jadinya ya per huruf ya. Hmm. Itu lama nggak sih Mir belajar kayak gitu teh Mir? Lama soalnya kayak eh, Lama nih lama karena susah ngerti atau lama karena banyak modul atau apa? sebetulnya sih enggak sih. Jadi modulnya tuh pertama sebelum kita mulai kita dibikinin video ngeliatin. Jadi kita Oh, oke. belajar misalnya A, B, C, D gitu kan ya. Oh Cuman kadang-kadang dasar tuh gitu memang ya. suka salah tangan gitu. Kayak ini misalnya ini D, ini E, ini F. Kadang-kadang kan suka kebalik-balik yang mana ya gitu. Itu sih bingung pertamanya. Tapi Oke. lama-lama kalau kayak naik sepeda sih Kang. Jadi kalau ketemu ya pede aja gitu ngomong. Kalaupun salah juga pasti teman tulinya apa namanya ngebenerin gitu. Jadi susahnya apa ya? Enggak sih, nggak ada yang susah sih, lebih ke ekspresi, kemudian Ya penyesuaiannya aja lah ya adaptasi sama penyesuaiannya aja sih. Ha. tadi ya. Terus Karena kita kalau biasa mau pengennya ngomong cepet, sih, sekarang mau mesti pelan-pelan dieja gitu sambil mikir. ya, Jadi jadi sambil mikir, sambil melakukan kan susah ya. iya benar-benar. Jadi Apalagi otak kan otak kanan bahasa. otak kirinya bekerja gitu loh Nah, kalau iya menurut benar gue. itu mengerahkan dua otak tuh. Dan kita kan Betul. sambil menerjemahkan juga ya dalam artian Hmm, sama lah kayak ngomong bahasa Inggris, cuman ini pakai tambahan bahasa bahasa tangan gerakan isyarat. lagi gitu ya. Gak Iya, cuman sensorik aja, motorik pun main di situ gitu ya. iya, Tapi kayaknya benar mah kalau banget. dokter Jadi gigi mah harusnya mah sama nggak susah. ekspresinya juga harus ada gitu. Menurutku Iya memang benar. bahasa isyarat tuh nggak gampang, tapi juga nggak susah gitu. Toh kalau mau simple sebenarnya komunikasi sama teman tuli via tulisan juga bisa kan, via WhatsApp gitu. Cuman Oh, dengan kita mempelajari bahasanya akan lebih appreciate sih, lebih merasa dihargai. Itu kan yang dibutuhkan sama difabel sebenarnya. Mereka harus percaya diri, harus lebih dipercaya gitu ya, lebih pede. Mungkin itu ya kali ya, mereka menjadi lebih nyaman gitu ya. lebih nyaman. Mereka lebih Betul. nyaman ya. Oh, oke. Oke. Menarik ya. Sebenarnya kalau Kak Agam sih pikirannya gitu. Kalau mungkin udah banyak dokter gigi yang mempelajari bahasa isyarat nih, nanti ada ininya lagi lah peminatan untuk teman-teman difabel gitu untuk kayak mengembangkan Mungkin kedokteran gigi special lebih jauh. dentistry care gitu Oh ya. gitu, SDC spesialistik betul tuh. Jadi
pengembangannya sih harusnya mulai kayak dulu estetik aja, itu kan awalnya dari peminatan gitu ya, dari peminatan berkembang ya, ini siapalah tahu. Kalau kalau untuk soalnya teman tuli ini sebenarnya komunitasnya banyak nggak sih, Mir? Banyak, ada di berbagai daerah, bahkan Puspisindo tuh ada di berbagai Hampir seluruh daerah Indonesia juga, gitu ya. seluruh Indonesia. Dan Jadi sekarang udah kan dimudahkan ya menggunakan Zoom gini, jadi kita nggak perlu datang gitu, jadi lebih mudah sebenarnya belajarnya, Kak. iya sih ya, benar juga. Maksudnya itulah karena populasinya udah banyak, mungkin bisa jadi pertimbangan untuk istilahnya sosialisasi penyuluhan kesehatan gigi mulut yang lebih efektif untuk teman-teman tuli tadi gitu ya, atau teman-teman ya hampir kelewat dari tadi kepikiran, bahasa isyarat ini untuk tunarungu atau tunawicara, ini untuk membedakan aja istilahnya ya, bukan bukan agama kayak istilah tunarungunya Bahasa yang nggak isyarat bisa itu dengar. bisa dua-duanya ya. Oh, oke. Okay. Tapi cuman kan Kalau kalau teman tuli itu biasanya memang agak sulitan buat berbicara juga karena kan mereka nggak pernah mendengar bunyi ya. Jadi biasanya memang kalau ngomongnya juga nggak akan, pasti akan nggak lancar gitu. betul betul betul. Orang bicara tuh kan karena mendengar bunyi juga ya. Anak-anak kecil niruin dari bunyi dulu awalnya, bukan diajarin dulu. Gitu ya. Ya ini mah sebenarnya mungkin sama kayak kita dulu ngajarin bayi, kita yang udah paham bahasa mah mereka mau ngomong apa walaupun agak salah bisa ngerti aja gitu ya, sebenarnya maksudnya apa gitu kan ya, bisa dibenerin. Tapi ini menarik ya, mungkin nanti pengembangannya Emir bikin komunitas lah Mir untuk bahasa isyaratnya gitu dan Ini dikembangkan. mau mulai sih, kayak kemarin juga bikin webinar, kita pakai juru bahasa isyarat buat Iya uh, benar-benar. Maksudnya tiap webinar aja meningkatkan. gitu kita pakai bahasa isyarat untuk apalagi untuk masyarakat umum gitu ya, bukan hanya dokter gigi gitu. Iya Jadi benar. lebih kalau penyuluhan dalam bentuk webinar kayak BKGN mungkin akan lebih efektif, kalau bukan efektif maksudnya akan lebih luas jangkauannya kalau Iya betul. Jadi kemarin teman-teman niatnya itu sih seperti itu teman sih, itu bikin ya. pakai bahasa Nantilah kita isyarat. bicarakan lagi lebih lanjut nih masalah ini, soalnya ini sebenarnya sih menarik, tetapi memang masih belum naik ke permukaan aja gitu ya. Ini sesuatu yang itu tadi hal-hal baru yang sangat menarik, itu hal baru yang sangat menarik dan menarik untuk dipelajari, menarik untuk dilakukan gitu ya. Kayaknya ya menambah perbendaharaan bahasa lah, jangan cuma bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aja kita tahu gitu. Iya, Tambah seru lagi kok. satu bahasa Inggris. Itu nanti bisa masuk CV nggak tuh Mir? Bahasa yang Bisa dikuasai, dong. bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bahasa isyarat itu isyarat ada ya? bisa. Ada ya kalau nggak salah ya di Iya CV-CV dong. gitu ya. Itu bisa Bisa. jadi nilai tambah juga mungkinnya untuk kawan-kawan sejawat dokter gigi gitu ya. Iya Oke, benar. oke, oke, cukup menarik sebenarnya dan mungkin ada beberapa hal lain yang terlewat untuk Hmm? episode kali ini gitu ya. Kalau misalnya pun nanti tahu-tahu ada masukan-masukan untuk belum ngebahas yang ini, nanti kita lanjutin lagi ya Mir ya. Tapi untuk sementara kita selesaikan dulu sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat, dan kalau ada yang berminat mungkin bisa menghubungi Emir di sosial media, Dokter Gigi Mirza Arianto ya, SPKG ya Boleh. ID-nya ya. Nanti RG saya Mitra inilah saya PKG sertain atau ke @puspisindo boleh. oh ya, atau ke Puspisindonya langsung gitu ya. Kalau yang non dokter gigi yang menyaksikan dan berminat mau belajar bahasa isyarat boleh. Oke, itu tadi kembali bahwa apa yang disampaikan hari ini semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengar dan juga bermanfaat bagi saya dan Emil. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.